السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita lanjut fawaid ke-10. Anna ita az-zakati wa sawma Ramadan wa hajjal baiti min arkanil Islam. Rukun-rukun Islam kita sudah tahu dari kecil ya. Barangkali dari TK, SD sudah diajarkan. Rupanya hadis yang sedang kita bahas itu dasarnya, itu dalilnya. Kita tahu pengambilan para ulama kenapa rukun Islam 5 itu dari hadis tersebut, termasuk rukun iman. Masalah, ada pertanyaan. Idza tarakal insanu wahidan min hadhil arkan, apabila ada seorang muslim meninggalkan dengan sengaja satu saja, salat, puasa, zakat tapi tidak haji, haji, zakat, salat tapi tidak saum misalnya, saum, salat, haji tapi tidak zakat misalnya, hal yukfaru amla, apakah dia jadi kafir apa tidak? Karena kan rukun ya, rukun rumah misalnya ada tiang, ada genteng misalnya ya. Yang paling penting pondasi. Kalau tidak ada, apa bisa disebut rumah? Pondasi doang gitu. Fal jawabu an naqul, maka jawabnya adalah satu itu yang mana? Satu itu yang mana? Idza lam yashhad an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah fahuwa kafirun bil ijma'. Kalau satu yang ditinggalkan itu adalah syahadat, jelas, gamblang, tidak remang-remang lagi, pasti kafir ya. Dia mengingkari syahadat itu. Sholat masih, saum masih, zakat, haji masih, tapi dia meyakini Tuhan bukan cuma Allah misalnya, atau Nabi Muhammad bukan Nabi terakhir. Dia meyakini dan diucapkan kemana-mana, Nabi terakhir itu Mirza Ahmadiyah ya, Mirza Ghulam Ahmad atau siapalah. Maka tidak syak lagi, ijma' ulama, ijma' seluruh umat, kafir. Dia bukan orang Islam lagi ya.
Kalau yang ditinggalkan adalah syahadat. Ya. La khilafa fi hadza, tidak ada perselisihan dalam hal ini. Wa amma idza taraka as-salata waz-zakata was-siyama wal-hajja aw wahid dzalika khilaf. Kalau yang ditinggalkan itu sholat misalnya, zakat misalnya, puasa misalnya, haji misalnya, atau semuanya, maka dalam hal ini ada khilaf. Ada perbedaan di antara ulama. Ambil contoh Imam Ahmad bin Hanbal atau Imam Hambali. Anna man taraka wahidan minha, barang siapa yang meninggalkan satu di antara 4 itu, bukan 5 ya, bukan syahadat ya, kalau syahadat udah jelas tadi. Barang siapa yang meninggalkan satu di antara 4 tadi, mungkin sholatnya, mungkin saumnya, mungkin hajinya, mungkin zakatnya, fahuwa kafirun, maka dia kafir. Ini pendapat Imam Ahmad. Pendapat tentu bisa benar, bisa salah. Yang pasti benar adalah dalil. Dalil kan bukan pendapat. Lakin hadhihi riwayata min haitsu dalil dha'ifatun. Beliau mengatakan, Syekh Utsaimin mengatakan, pensyarah kitab Arba'in ini mengatakan, secara riwayat hadis ini dhaif. Pendapat ini lemah. Ya, karena pendapat sekali lagi bisa benar, bisa salah. Mana pendapat yang lebih kuat? Kata beliau, was-shawabu anna hadhihi al-arba'ata la yukfaru tarikuha, bahwa 4 hal tadi jika ditinggalkan oleh seorang muslim belum kafir, illa sholat, kecuali meninggalkan sholat. Nah, ini pun ada pembahasan lagi gitu. Adapun tidak puasa Ramadan, insya Allah belum kafir. Tidak zakat, insya Allah belum kafir. Tidak haji, wajib ya. Artinya dia seseorang yang wajib haji, wajib zakat karena mampu. Kalau nggak mampu ya nggak ada pembahasan. Ya. Bahkan mungkinkah belum pernah haji tapi dapat pahala haji? Mungkin. Belum pernah umroh tapi dapat pahala umroh, mungkinkah? Mungkin. Ya, yang kita lakukan hampir setiap hari kan, berjamaah sholat subuh di masjid, lalu kita tidak keluar dari masjid, kita tunggu sampai matahari terbit. Ketika matahari sudah lumayan tinggi, mungkin 7 menit setelah terbit, lalu kita sholat 2 rakaat, sholat duha yang awal, maka kita dapat pahala seperti umroh. Wa fi riwayatin, seperti haji dan umroh, sempurna. Apa? Pahala. Dan lain-lain. Mungkinkah ada orang yang belum pernah berjihad tapi dia mendapat pahala jihad? Mungkin. Dia mati di atas tempat tidur tapi ditulis oleh Allah mati syahid. Adakah? Ada. Mana? Man sa'alallaha syahadata bisidqin. Barang siapa berdoa memohon kepada Allah untuk dimatikan dalam keadaan syahid, ballaghahullahu manazila syuhada, maka pasti Allah akan sampaikan dia ke derajat syuhada, syahid, mati syahid, wa imma ta'ala firashihi,
walaupun akhirnya dia mati di atas tempat tidur. Kenapa? Karena niat yang luar biasa. Ya. Pelajaran awal kita dulu bahwa niat itu mau baik mau buruk, kalau niat itu betul-betul bersarang di hati, nggak pernah hilang, maka sudah dapat pahalanya. Kalau keburukan, sudah dapat dosanya. Kapan saya ketemu dia, saya bunuh dia. Kan ada orang begitu ya, saking dendamnya. Kapan saya ketemu dia, saya bunuh dia karena dendam. Keluarganya dibantai oleh dia misalnya. Tapi kan nggak berhak. Yang berhak menghukum kan penguasa, bukan kita, gitu kan. Kapan ketemu dia, saya bunuh. Kapan ketemu, dan itu terus bersarang di hatinya, nggak pernah hilang. Ya, sudah dosa apa belum? Sudah dosa apa belum? Sudah. Ya. Kecuali kalau dia hilangkan. Astagfirullah, nggak ada. Nggak hilang. Ini bukannya tidak dosa, malah dapat pahala. Membatalkan niat buruk berpahala. Mana dalil 3 orang yang terjebak ke dalam gua itu? Dia tidak bisa keluar, 3 orang ini. Salah satunya orang yang mau berzina dan sudah ada kesempatan. Dia batalkan. Maka keluar hukum dari sini, tarkul ma'asi amal. Meninggalkan maksiat, membatalkan niat untuk berbuat maksiat, berpahala. Ya, namanya manusia kita ya, mungkin ada pikiran buruk, mau mukul si fulan, mau korupsi, mau minum khamr, mau berbuat yang haram, lalu kita astagfirullah, saya batalkan ya Allah, saya nggak mau ya Allah. Ini bukannya tidak dosa, malah dapat pahala. Tapi kalau terus bersarang di hatinya, dosa. Disinilah jangan pernah menyimpan niat buruk. Simpanlah niat baik. Ya. Kapan saya ada uang, saya berangkat umroh. Kapan saya ada uang, saya berangkat umroh. Bahkan sudah nabung. Ya. Berarti kan serius, sudah nabung. Sampai meninggal belum juga umroh, uang belum terkumpul. Apakah sudah dapat pahala umroh? Sudah. Sempurna? Sempurna. Dalam hal memberi pahala, Allah tidak bakhil. Dalam hal memberikan pahala, Allah itu, apa istilah kita ya, jor-joran. Allah memberikan pahala kepada kita itu jor-joran. Ya bayangin, cuman dek, masjid mana ya? Oh itu Pak, mau sholat, ya. Cuma nunjuk dengan jari, dapat apa? Pahala. Seberapa? Sama dengan sholatnya orang itu. Apa nggak jor-joran nih? Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan sebuah kebaikan, dia akan mendapat pahala persis seperti pelaku kebaikan itu. Betul-betul jor-jorannya, cuma nunjuk. Nah, begitu pula menunjukkan kepada kemaksiatan. Dek, tempat prostitusi mana ya? Oh itu tuh. Dosa nggak? Dosa nggak? Dosa.
Maksudnya dia mau melacur, ya. Kalau dia ada urusan lain ya enggak. Dek, mana gereja? Oh, itu tuh. Bolehkah? Tidak boleh. Ya pelacuran aja, prostitusi nggak boleh, apalagi gereja. Melacur dengan menyembah Yesus, besar mana dosanya? Tentu menyembah Yesus. Melacur, pezina, pemabuk, penjudi, tapi dia muslim, beriman, masih ada harapan surga, masih ada harapan ampun. Lah kalau gereja, ya nggak ada lah. Kekal di neraka selama-lamanya. Siapa yang kafir, mau dermawan, mau jujur, mau amanah, mau berbakti kepada ibunya luar biasa, kekal di neraka selama-lamanya. Amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Berusaha berpayah-payah, pendeta, pastor, biksu, apalagi itu kan berpayah-payah, beribadah berpayah-payah, sampai dibela-belain tidak nikah, ya, seumur hidup tidak bersenang-senang dengan seorang wanita, luar biasa. Tasla naron hamiyah, akhirnya kekal di neraka. Kasihan sekali. Mana dalil? Ucapan Abdullah bin Shaqiq. Abdullah bin Shaqiq mengatakan, seorang tabi'in, ya, kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mal tarkuhu kufrun. Tidak, para sahabat tidak ada yang mengatakan bahwa meninggalkan amal itu kafir. Nggak ada. Nggak ada. Tidak zakat kafir, tidak haji kafir, nggak ada. Illa shalah, kecuali salat. Seolah Abdullah bin Shaqiq mengatakan ini ijma sahabat. Karena ijma sahabat seperti wahyu, tidak mungkin salah. Siapa yang bilang? Allah lewat lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tajtami'u ummati 'ala ad-dalalah. Para sahabatku tidak mungkin bersepakat dalam kesalahan. Artinya ketika para sahabat sepakat terhadap sesuatu, maka sesuatu itu tidak mungkin salah. Walaupun itu tidak ada di Al-Quran, walaupun itu tidak ada di hadis. Nggak ada di Al-Quran perintah salat tarawih berjamaah setiap malam di bulan Ramadan. Termasuk Nabi, sunnah Nabi. Nggak ada Nabi memerintahkan, mencontohkan berjamaah salat tarawih setiap malam di bulan Ramadan. Tapi kenapa hari ini kaum muslimin melakukan berjamaah salat tarawih setiap malam di bulan Ramadan? Karena mengikuti para sahabat. Sepakat para sahabat diawali dari zaman Umar melakukan salat tarawih berjamaah setiap malam di bulan Ramadan. Di zaman Abu Bakar sama dengan di zaman Nabi, paling cuma 2 malam, kadang 3 malam, ya. Ada beberapa, tidak banyak memang, seperti membukukan Al-Quran dalam satu mushaf. Tidak ada perintah dalam Al-Quran, tidak ada perintah dari Nabi, dari hadis. Tapi para sahabat sepakat mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Tidak ada satupun yang membantah. Maka ijma sahabat seperti ini, kesepakatan sahabat para seperti ini menjadi dalil. Wa kaza law ankara wujubaha.
Kalau tadi tidak sholat, tidak saum, tidak zakat, tidak haji, sekarang apa? Mengingkari. Mengingkari. Kata siapa haji wajib? Haji enggak wajib. Zakat enggak wajib. Kafir enggak? Kafir enggak? Kafir. Kafir. Kalau dia mengingkari, ya nggak usah itulah. Kata siapa? Nggak ada itu sholat duha. Padahal sholat duha tidak wajib, tapi dia mengingkari. Dan dia tahu dalilnya tentunya ya. Kecuali dia nggak tahu dalilnya. Artinya Rasul memerintahkan, walaupun perintah ini tidak wajib, kita untuk sholat duha, tiba-tiba kita mengatakan nggak usah, nggak penting, ya nggak ada itu sholat duha. Sementara dia tahu Nabi bersabda seperti itu, ya kafirlah, kafir. Ya. Jadi kafir itu lebih kepada pengingkaran, bukan sekedar tidak mau melakukan. Iblis tidak mau sujud kepada Adam, itu karena apa? Iblis tidak mau sujud kepada Adam karena apa? Karena pengingkaran, mengingkari. Ya Allah, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku yang engkau ciptakan dari api, ya Allah. Mana mungkin harus sujud kepada Adam yang engkau ciptakan dari tanah. Ini kan pengingkaran. Wa kana minal kafirin, maka jadilah iblis kafir. Ya. Seandainya, ini seandainya, wahai iblis, sujudlah kepada Adam. Kata iblis, ya, siap ya Allah. Bentar. Lalu iblis ngeles misalnya, nggak jadi sujud. Apakah iblis kafir kalau seperti itu? Tidak. Tidak mengingkari. Maka jangan pernah mengingkari. Jangan pernah mengingkari syariat. Ini berbahaya. Ya. Sekedar tidak melakukan masih mending. Anda yakin zakat haji wajib? Yakin. Anda yakin saum wajib? Yakin. Sementara dia nggak saum. Ramadan puasa paling 2 hari, 3 hari. Tapi dia yakin puasa Ramadan itu wajib. Dia yakin dia sedang melakukan dosa. Kafir? Belum. Dia dosa yang sangat besar, tapi dia belum kafir. Karena tidak mengingkari. Disinilah jangan pernah mengingkari. Wajibnya jilbab, jenggot, tidak isbal, sholat berjamaah di masjid, dan seterusnya. Jangan pernah mengingkari. Walaupun barangkali kita suka melanggar. Ya. Lihat orang-orang awam tuh. Yang minum khamar, yang berjudi, yang melacur, yang pelacur. Insya Allah mereka mengakui. Maka mereka minum khamar sembunyi-sembunyi, melacur sembunyi-sembunyi, berjudi sembunyi-sembunyi, karena mereka malu. Karena mereka mengakui bahwa ini tidak baik. Itu dosa besar, besar sekali. Tapi belum kafir. Masih ada harapan ampun. Ya. Wa idza tarakaha amdan fahal yaqdiha aula. Pembahasan berikutnya nih. Jika seseorang meninggalkan sholat misalnya, meninggalkan saum misalnya, apakah harus mengqadha? Meninggalkannya tanpa alasan ya, tidak haid, tidak safar, tidak sakit,
Apalagi? Artinya dia normal, segar bugar, di rumah saja, tidak sakit, tapi nggak puasa Ramadan, sengaja. Fahal yakdiha aula, haruskah dia mengkodok? Haruskah dia mengkodok? Jawabnya percuma. Percuma, tidak akan diterima. Kecuali dia tidak puasa itu karena sakit, karena safar, karena haid, karena nifas, mengkodok. Tapi ini nggak ada alasan. Sakit enggak, haid enggak, nifas enggak, safar enggak, maka percuma. Ya kalau boleh mengkodok enak dong. Ya, kalau boleh mengkodok enak. Pas puasa Ramadan sedang panas-panasnya, ada makanan enak, minuman lezat, ya udah nanti qadha saja. Tidak boleh seenaknya seperti itu. Ya, kecuali ada alasan, yaitu sakit, safar dan seterusnya tadi. Ya. Kenapa al-muwaqqatu la yuqda? Ibadah yang sudah ditentukan waktunya tidak boleh qadha. Karena saum sudah ditentukan waktunya, Ramadan. Salat 5 waktu sudah ditentukan, subuh jam sekian, duhur jam sekian, asar jam sekian, maghrib, isya jam sekian. Bolehkah diqadha? Tidak boleh. Tidak boleh. Gak ada sholat diqadha, gak ada. Ya, ini pakaian saya kotor, nanti ajalah sholat duhurnya nanti kalau udah sampai rumah malam. Ya, bolehkah? Tidak boleh. Ya. Misalnya celana kita ada najis, ya kita masuk toilet, bersihkan sebisa kita, kita sholat di waktunya itu. Kecuali duhur tarik ke asar, asar tarik ke duhur, maghrib tarik ke isya, isya tarik ke maghrib, itu pun harus ada alasan. Kalau nggak ada alasan, nggak boleh suka-suka kita. Kayaknya rapat kita bakal panjang nih, ya. Udah, asar kita tarik ke duhur aja. Bolehkah? Tidak boleh. Itu bukan alasan. Rapat kita yang bikin waktunya. Ya. Salat tidak boleh mengalahkan, tidak boleh dikalahkan oleh rapat. Justru rapat yang harus kalah. Ya. Karena kita bisa ngatur waktunya. Kecuali banjir, gempa, macet, kita kan nggak bisa atur, ya. Macetnya antar aja ya, biar kita bisa sholat. Banjirnya nanti aja ya, sore-sorean dikit, biar kita bisa sholat. Kan nggak bisa. Tiba-tiba banjir, tiba-tiba gempa, tiba-tiba macet. Maka boleh asar tarik ke duhur, duhur tarik ke asar, maghrib tarik ke isya, isya tarik ke maghrib. Itu tidak boleh suka-suka kita. Kenapa? Karena sudah ada waktunya. Itu. Apa yang boleh diqadha? Yang waktunya tidak ditentukan oleh Allah. Tapi wajib. Apa? Apa? Wajib bahkan rukun Islam. Tapi kapan melakukannya? Terserah. Yang pertama, zakat. Bukan zakat fitri ya. Kalau zakat fitri ya jelas malam 1 Syawal. Zakat fitr, bukan zakat fitrah ya. Istilah yang salah zakat fitrah itu. Yang benar zakatul fitri. Fitri sama fitrah kan beda. Ini zakat mal, ya.
Maka antum mengeluarkan zakat mal bulan Syawal misalnya, saya bulan Dzulqa'dah misalnya, si A bulan Rajab misalnya, si B bulan Ramadan, tergantung haul masing-masing. Walaupun hari ini banyak kaum muslimin rata-rata mengeluarkan zakat mal itu bulan Ramadan, tapi bulan Ramadan bukan patokan. Apa iya orang dapat uangnya pasti Ramadan? Kan enggak. Bisa Syawal, bisa Rajab. Haul kita masing-masing itu beda. Ya. Nah, untuk zakat boleh diqadha. Kenapa? Karena tidak ada waktunya. Beda dengan saum, beda dengan sholat. Tidak boleh suka-suka kita. Zakat pun tidak boleh suka-suka kita, tapi seandainya kita teledor, seandainya kita ya belum paham lah ya, dari tahun 2010 itu kita sudah kaya misalnya, sudah banyak uang kita sudah di atas nisab, ya ambil contoh sekitar 20 juta lah ya, kalau pakai hitungan perak kan sudah masuk, kalau emas kan belum, lebih hati-hatinya pakai perak. Nah, 2010 belum mengeluarkan zakat, 2011 belum mengeluarkan zakat, 2012 belum mengeluarkan zakat, sadar-sadar 2020. Sadar-sadar 2020, maka keluarkanlah 2,5% kali 10. Beda dengan sholat, beda dengan saum tadi. Ya, hari ini berpuasa terus, sholat terus, bentar sholat. Apa? Mengkodok sholat dulu yang saya tinggalkan dengan sengaja. Nggak usah, percuma. Allah nggak akan terima. Cukup bertaubat saja. Allah Maha Pengampun. Percuma. Habis sholat subuh lagi 5 kali. Kenapa? Karena dulu waktu muda saya sering sekali meninggalkan sholat subuh. Dan meninggalkannya tadi ya, tanpa alasan. Ya, kalau sholat memang nggak ada alasan. Ya. Antum cari alasan apa sehingga seseorang boleh tidak sholat. Kalau saum kan ada tadi, haid, nifas, sakit, safar, atau punya kelainan, sakit lah ya. Nah kalau sholat apa? Sebutkan keadaan di mana kita boleh meninggalkan sholat. Sholat lima waktu, apa coba? Oh sakit, berbaring di rumah sakit, tetap wajib. Sambil berbaring. Oh nggak bisa wudhu, tayamum. Tayamum juga sulit, mana debu, udah usap apa. Jadi dalam keadaan apapun, sholat nggak ada yang nggak wajib, nggak ada yang boleh ditunda. Bahkan zaman Rasulullah sambil apa? Sedang apa? Hah? Sakit, macet, gempa, nggak ada apa-apanya. Ini sedang perang, bahaya mengancam dari musuh, ya. Tetap sholat, bahkan berjamaah kan. Sholat apa istilahnya? Sholat apa istilahnya? Sholat khauf. Itu cuman 1 rakaat. Makmumnya, imamnya 2. Ada beberapa cara ya. Intinya bahwa dalam keadaan perang saja Nabi nggak bilang udah ntar aja. Ini kan nyawa taruhannya. Nyawa kita terancam, udah ntar aja.
nanti sepulang perang baru kita sholat. Nggak ada. Jadi sekali lagi tidak ada keadaan di mana kita boleh meninggalkan sholat. Nggak ada. Bahkan cuman mata saja yang bisa berkedip, tangan lemes, kaki lemes, tapi hati, perasaan masih hidup, maka tetap wajib sholat. Bayangkan dengan kedipan mata, sedang ruku, sedang sujud, sedang iktidal, sedang at-tahiyat, dan terakhir salam. Semuanya dengan bayangan saja. Ini luar biasa tentang sholat. Amma zakatu idza tarakahal insanu summa taba fa innahu yuzakki. Ini dia. Adapun zakat, ketika seorang muslim meninggalkan zakat, tidak bayar zakat, lalu dia sadar, lalu dia taubat 2 tahun kemudian, 3 tahun kemudian, seperti tadi ya, maka dia harus mengeluarkan zakat. Karena zakat itu disebutnya apa? Hak harta. Hak harta. Ya. Bukan sekedar hak orang. Misalnya begini. Ada anak umur 5 tahun. Ayahnya yang kaya raya itu meninggal. Berarti anak yang umur 5 tahun ini ahli waris bukan? Ahli waris bukan? Jelas ahli waris. Setelah dihitung-hitung, buat istri sekian, buat ayahnya, ibunya sekian, buat anak-anaknya sekian. Nah ternyata buat anak yang umur 5 tahun ini dapat 100 juta misalnya. Bapaknya kaya. Apakah 100 juta itu dizakati? Apa tidak? Kan masih kecil, nggak wajib zakat. Orang sholat aja enggak, puasa aja enggak, mosok suruh bayar zakat. Kan dia masih kecil. Betul? Betul? Salah. Salah. Bahwa dia tidak wajib sholat. Betul sekali. Dia tidak wajib saum. Betul sekali. Tapi zakat bukan hak dia, tapi hak apa tadi? Hak harta. Maka setiap ada harta, mau kepunyaan siapapun, kalau dia muslim, wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Maka uang 100 juta yang adalah milik si bocah 5 tahun ini, yang waktu itu di bank, dijaga oleh ibunya misalnya, dijaga oleh pamannya misalnya, sebagai wali, maka setiap tahun harus dikeluarkan 2,5%. 2,5 juta. Lah nanti lama-lama habis dong. 2,5 lagi tahun depan, 2,5 tahun depan lagi, 2. Betul. Disinilah Islam merangsang kita untuk jangan nabung. Rugi nabung dalam Islam itu rugi. Kenapa? Habis. Ya, kita punya emas 1 kilo untuk persiapan anak kita, ya, itu tiap tahun berkurang 2,5%, 2,5% dari sekilo, 2,5% dari, kan banyak. Disinilah Islam tidak mengajarkan menabung. Rugi menabung. Biar nggak rugi, jangan ditabung, tapi diputarkan. Coba kalau kaum muslimin pikirannya seperti itu semua, insya Allah ekonomi luar biasa. Maju. Ini uang mendem saja. Ada yang 100 juta, ada 500 juta, ada yang 5 miliar. Dia ngarepin bunga. Akhirnya ekonomi tidak berkembang. Ya,
buka kios bakso di sini, kios soto di sini, kan jadi hidup ekonomi. Ya, kalau nabung rugi. Jadi kaum muslimin itu jiwanya pengusaha, nggak kayak kita kan jiwanya kerja. Tidak seperti sahabat luar biasa. Sulit sekali, jarang sekali sahabat itu, sampai hari ini orang Arab ya, menjadi karyawan. Mentalnya itu mental pengusaha. Walaupun kecil tapi usaha, insya Allah. Kita kan trennya begitu ya. Lulus SMA, nanti lulus kuliah, kerja, ya gaji awal kan nggak mungkin langsung belasan juta, puluhan juta ya. Ya paling 6 juta, 7 juta ya. Terus nikah langsung punya rumah tidak, kontrak dulu. Nabung, nyicil rumah. Ya umur 40, 45 baru kebeli mobil. Terus terus mati ya. 60, 65 mati. Ya begitu saja. Trennya begitu saja. Ya, jarang sekali yang buka 2010 jualan bakso. 2015 udah punya 7 lapak bakso. Ya, 2020 udah punya 50 kios bakso. Jarang yang seperti itu ya. Jiwanya pengusaha terus. Jadi ya pengusaha nabung duit itu rugi ya. Maka kembali kepada zakat, bahwa zakat itu hak harta ya. Berbeda dengan dan tidak ada waktu. Sekali lagi ya, jangan sampai antum salah paham bahwa zakat mal itu Ramadan, keliru. Zakat mal tidak ada hubungannya dengan Ramadan, tidak ada hubungannya dengan Syawal. Hubungannya adalah dengan kapan harta kita mulai mencapai nisab. Bisa Ramadan, bisa Syawal, bisa Dzulqa'dah, bisa Dzulhijjah. Itu ya. Satu lagi, wal hajju kadzalik, begitu pula haji ya. Haji kan tidak ada waktunya. Kalian harus haji ketika kaya di umur 30, di umur 25, kan enggak ada. Beda dengan saum, beda dengan sholat. Oleh karena itu, siapapun yang belum pergi haji, walaupun 2010 sudah wajib, harta banyak, badan sehat, kalau perempuan punya mahram, tapi nggak berangkat-berangkat juga. Sadar-sadar 2017 misalnya, ya berangkat 2017. Sadar-sadar 2020, ya berangkat 2020. Dan begitu seterusnya. Ya. Wal hajju kadzalika law tarakahu al insanul qadiru al mustati'u tafritan hatta mata. Seandainya seorang muslim meninggalkan haji, tidak melaksanakan haji padahal dia mampu, padahal dia sehat dan seterusnya, sampai dia mati, fa innahu la yuhajju anhu, maka tidak ini masalah selanjutnya ya, maka tidak dihajikan. Li'annahu la yuridul hajja, karena dia tidak menghendaki haji. Gitu ya. Kaifa yuhajju anhu wa huwa la yuridul hajja. Bagaimana dihajikan orang dia nggak mau haji?
sehat, uang banyak, kendaraan ada, tapi nggak berhaji juga sampai meninggal. Kok dihajikan? Orang dia nggak mau haji kok dihajikan? Yang dihajikan itu yang mau haji. Seperti hadis di Bukhari itu, afa ahujju anhu, bolehkah aku menghajikan ayahku ya Rasul? Beliau mau berangkat haji, bernazar mau haji, belum berhaji, beliau sudah wafat. Afa ahujju anhu, bolehkah aku menghajikan ayahku ya Rasul? Boleh, boleh, karena memang mau berhaji. Ya waktunya aja nggak nyampe, keburu mati. Lah kalau ini nggak pengen haji, udah ada kesempatan, ada uang, sehat, udah juga berangkat. Begitu meninggal kita hajikan, ya aneh. Orang dia nggak mau haji kok kita hajikan? Ya percuma. Ada orang nggak mau sholat, kita gerak-gerakkan tangannya untuk sholat, paksa, ya percuma. Ayyakhrujul hajja anhu man min tarakatihi, apakah harus menghajikan karena dia mati dalam dan belum berhaji? Wal jawabu la, jawabnya tidak. Li'annahu la yanfa'uhu wa lam yata'allaq bihi haqqul ghairi kazzakah. Ini tidak seperti zakat. Kalau zakat iya, bocah 5 tahun tadi punya harta 100 juta, tetap dikeluarkan zakatnya. Ya, itu saja. Ada pertanyaan, silakan.